Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Diki. Ya, sekarang Kang Diki sedang ada di rumah Kang Deni nih. Kang Deni, apa kabar Kang Deni? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Kang Deni, Kang Diki sekarang mau nge-review ikan cananya Kang Deni. Karena Kang Deni termasuk ini ya, cana kiper ya. Cana kiper itu sebutan untuk para kolektor atau penyuka ikan jenis cana. Jadi sebenarnya Kang Deni dulu cana kiper ya gitu. Oke, Kang Deni akan jelasin ikan jenis apa aja yang Kang Deni koleksi di rumahnya. Mulai dari ceritanya sih ada empat ya, ada empat ikan cana di rumah Kang Deni. Kita akan coba review satu persatu ikan cana milik Kang Deni. Oke, sobat Kang Diki, kita akan lihat. Wah, gitu. Ya, Gabut. Ya, baik Sobat Kang Diki, saya Kang Deni mau memperkenalkan nih ikan cana yang kebetulan saya miliki. Nggak banyak sih, hanya 4, itu pun ya masih pemula lah gitu Pak. Nah ini yang pertama nih Sobat Kang Diki nih. Nah ini yang pertama ini cana stewarti. Cana stewarti itu berasal dari negara India Pak. Nah, apa sih kelebihan dari cana stewarti itu? Ke satu Pak, dia itu warnanya banyak. Nah, kalau saya tuh memanggilnya tuh kelihatannya indah Pak, karena warnanya banyak. Terus ya penghilang stres lah Pak kalau kita lihat ikan tuh, gitu kan. Nah, terus ada juga sebutan untuk si cana stewarti ini, ya, dia itu biasa juga dipanggil cana barka KW. Nah, cana barka KW. iya. Oke, kenapa disebut cana barka KW? Berarti barka KW-nya aja seindah ini, gimana aslinya ya, yang barkanya ya? Nah, cana barkanya itu bisa dikatakan king of cana. Nah, kenapa dikatakan king of cana? Satu Pak, harganya mahal. Kalau yang barka ya. Nah, kedua, dia itu bisa dilihat nantilah sama Sobat Kang Diki. Misalkan kalau Sobat Kang Diki penasaran, searching di Google atau di YouTube, lihat aja ikan cana barka, keindahannya kayak gimana, kenapa ikan barka itu bisa mahal. Nah, terus kenapa ikan stewarti ini disebut atau juga dipanggil barka KW? Karena dia mempunyai dot titik-titik itu yang dalam tubuhnya itu, di tengah tubuhnya itu sekilas mirip cana barka. Nah, bisa kalian lihat lah nanti di apa ya, di Google atau di YouTube, dimanapun itu, dia tuh sekilas mirip meskipun wajahnya memang kelihatan beda. Nah, biasanya kalau cana barka itu dia kepalanya itu lebih menekuk ke bawah. Nah, kalau cana stewart ini dia tuh hanya badannya saja yang sekilas mirip, tapi mukanya itu atau kepalanya itu dia lebih lurus gitu. Oke, jadi tetap kita bisa bedain ya, mana cana stewarti, mana barka ya. Iya. Tapi yang kedua, terus yang kedua gitu. Nah ini yang kedua nih kebetulan, tak ini nih jagoannya dari negara kita nih, Indonesia nih. Kenapa saya bilang jagoannya? Karena cana maru ini adalah jenis cana maru Yellow Centarum, Sobat Kang Diki, dari Pulau Kalimantan. Nah, kenapa tadi saya bilang ini spesial di negara kita? Karena ini sekarang tuh banyak diburu juga sama cana-cana keepers di luar. Malah saya dengar cana maru Yellow Centarum ini di luar harganya bisa ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih mahal daripada di Indonesia gitu. Terus apa sih kelebihannya dari cana maru Yellow Centarum ini? Nah, dia itu mempunyai Pak bunga-bunga tuh yang di badannya itu, Ya ini ya. seperti cahaya gitu. Terus ada apa namanya, bar itu yang hitam-hitam di badannya. Nah, terus karena ini masih progresan Sobat Kang Diki, dia tidak terlalu kelihatan kuning. Nah, dia itu warna kalau dia udah jadi banget, dia itu warnanya akan menguning
semakin terlihat keindahannya gitu. Oke, ini warna kuningnya belum terlalu jelas ya. Ya belum terlalu jelas karena ini masih progresan. Ini Kang Denny dari ukuran berapa? Udah sebesar ini dipelihara? Kebetulan saya beli ikan ini waktu dia di ukuran 11-12 sentian lah. Sekarang ini mungkin sekitar 17 sampai 18 senti. Ya, ini hasil keep saya selama 4 bulan dari awal beli. Nah, alhamdulillah warnanya udah mulai keluar, bunganya udah kelihatan tuh yang cahaya-cahaya itunya, barnya udah semakin kelihatan yang hitam-hitamnya. Nah, matanya pun udah mulai memerah, Pak. Matanya. Nah, itu biasanya jadi penilaian di kontes-kontes cana itu, kalau khusus cana madu ya Pak ya. Dari matanya dia merah bagus. Nah, terus kalau warna badan udah jelas, dia pasti warna kuningnya itu bakal dinilai. Sama biasanya Pak itu barnya itu yang hitamnya. Nah, kebetulan bar yang saya beli ini kurang rapi Pak. Gitu. Biasanya kalau yang jadi penilaian dari kontes sana itu dilihat barnya itu kiri kanannya sama apa enggak Pak? Iya, garis-garis itu sama apa enggak? Nah, kebetulan yang saya miliki ini enggak, bahasanya itu enggak simetris lah. Oke. Jadi antara kanan sama kiri itu dia Beda ya? beda. Siap. Kang Denny, kita akan lanjut ke ikan yang ketiga ya. Ya. Ini sobat Kang Diki nih, kebetulan nih saya punya cana jagoan nih, bukan karena dia mahal, karena dia ya dari segi harga, bukan. Kebetulan cana ini kesatu dari Indonesia juga, keduanya dia memang warnanya udah bagus. Nah, ini nama cananya cana limbata, kebetulan dia itu dari Pulau Jawa. Nah, dia itu dari Pulau Jawa. Ini agresif ya? Agresif. Nah, ini warnanya udah bagus, untuk cana limbata ini udah bagus lah. Kebetulan tepatnya dia berasal dari Kabupaten Cianjur Pak. Nah, ini dia hasil tangkapan alam waktu itu, hasil dari mancing. Oke, mancing Iya. sendiri ya. Nah, ini awal saya dapat itu dari teman saya yang mancing ke Cianjur. Bukan Kang Denny yang mancing? Bukan. Nah, waktu itu pertama saya bawa ke rumah ke sini dia belum ada warna gini, Kang Diki. Belum ada warna dia. Terus siripnya berwarna kuning ya? Iya, siripnya warna kuning. Nah, ini kebetulan dia udah bisa dikatakan di maksimal lah ukurannya. Nah, biasanya itu cana limbata itu maksimalnya setahu saya itu 20 sampai 25 cm. Ini kurang lebih ada 22 sampai 23 cm lah gitu. Kebetulan ini cananya ini mentalnya bagus banget. Dia itu kenapa saya bilang bagus banget? Dia mau ganti-ganti air Pak, dia nggak pernah stres. Oh, lebih simpel kita ya. Lebih simpel. Kan airnya udah kotor, kita ganti aja, nggak perlu dikuras dulu ya. Terus dia mau istilahnya mau dipegang, terus dia dijatuhin di karpet, dia itu nggak pernah stres. Nah, ini yang menjadi spesialnya menurut saya si cana limbata ini. Cuman saya juga saya juga nggak tahu cana-cana yang lain gitu apa enggak. Cuman khusus yang ini saya heran, dia tuh nggak pernah stres gitu. Makanya ini udah jadi jagoan banget lah buat saya mah. Ini paling suka saya nih. Udah dia warnanya bagus. Saya ngurusnya juga dari waktu dia belum ada warnanya gitu. Masih kecil lah waktu itu ngurusnya. Dari kecil ya dirawat ya. Dari ukuran kurang lebih 8 cm lah. Sekarang udah 23 cm. Mantap. Ini kalau di pasaran dengan ukuran segini dijual berapa biasanya? Nah, kalau khusus cana limbata tergantung orangnya Pak. Kenapa saya bilang tergantung orangnya? Karena biasanya hanya orang-orang tertentu yang berani beli dia dengan harga yang mahal gitu. Kalau untuk di pasaran sih saya nggak terlalu tahu Pak ya, kalau untuk cana limbata berapa harganya. Cuman kalau sekarang tuh banyak di online shop ya, kayak di Shopee, di Tokopedia. Untuk ukuran cana limbata yang ukurannya 9 cm itu biasanya dijual dengan harga
100 sampai 120 atau sampai 150 biasanya. Ratusan ribu lah ya. Ya, untuk yang ukurannya 9 sentian kalau nggak salah gitu. Nah ini punya Kang Denny, misal ada yang nawar, berani lepas berapa nih Kang Denny? Nah, ini kebetulan udah ada yang nawar. Oh, berapa? Ada tawaran berapa nih? Waktu itu kebetulan teman saya yang nawar, dia juga penghobi cana. Dia ya nawarnya di angka 1,5, cuman karena saya suka, saya nggak lepas gitu. Padahal lumayan ya. Atau tunggu tawaran lebih tinggi lagi ya. Oke, ini ya cana jagoannya cana limbata dari Cianjur ya. Dari Cianjur, Cana hasil, Jawa lah ya. Cana hasil Jawa. tangkapan alam. Nah, ya biasanya Sobat Kang Diki ya, cana tangkapan alam itu biasanya dia gampang stres. Contohnya nih, saya punya hasil tangkapan alam satu lagi tuh yang di luar yang di galon. Itu namanya cana bulu purka. Dia hasil tangkapan alam dari Myanmar, Pak, itu negaranya. Gitu. Kenapa saya tahu dari tangkapan alam? Karena saya waktu beli cana itu dari pembelinya, dia pun impor dari Myanmarnya itu hasil tangkapan alam. Nah, jadi cana itu ya Sobat Kaniki biasanya tangkapan alam sama hasil ternakan itu beda mentalnya. Kenapa beda? Karena biasanya kalau ternakan dari peternak ikan cana, dia kan udah paham betul bagaimana pH air-air yang ada di Indonesia. Nah, biasanya dia akan lebih mentalnya akan lebih bagus. Kalau tangkapan alam biasanya dia itu akan gampang stres gitu, karena dia mungkin biasa di sungainya Myanmar. Nah, terus sekarang harus pindah ke sini dengan air pH yang mungkin berbeda gitu. Oke, Sobat Kang Diki, kita akan coba lihat ikan satu lagi dari Myanmar ya. Dari Myanmar ya. Nah, tapi itu gampang stres. Oke, Sobat Kang Diki. Ya. Ini nih cana yang tadi saya sebutin, dia itu tangkapan alam dan sekarang itu dia sedang stres. Nah, nih masukin ke galon. Kenapa airnya ini kuning? Saya kasih cairan Rivalvin. Nah, Rivalvin itu bisa untuk mengurangi stres. Nanti ketika dia udah nggak stres, saya akan pindahin lagi ke tank gitu. Kasih cana blue purka ini namanya. Ini dari negaranya Myanmar. Kenapa bisa stres? Nah, stresnya ini dia karena waktu itu lagi nguras akuarium nih. Tutupnya akuarium itu kan nggak ditutup, dia kebuka, dia loncat, Pak. Gitu, dia loncat, dia gesek-gesek ke ke tanah, lendirnya copot. Nah, karena dia lendirnya copot, nah dia langsung stres. Ini udah berapa lama? Udah 1 bulan di galon. Mungkin nanti akan saya coba 2 minggu ke depan mau saya masukin tank lagi. Masih stres apa enggak gitu. Ini padahal sayang banget, ini warnanya sangat bagus nih. Blue purka ini terkenal dengan keindahan warnanya Sobat Kang Diki ini. Sobat Kang Diki bisa lihat di YouTube yang lain lah ya, yang review blue purka. Dia itu warnanya sangat cantik. Perpaduan antara warna biru, kuning, abu-abu, wah bagus lah. Gitu. Cuman sayang nih, ini mentalnya belum kembali lagi nih. Mentalnya belum kuat ya. Belum keluar lagi mentalnya ya. Biasanya kalau cana stres itu dia susah makan, Sobat Kang Diki. Ini juga saya kasih makan belum mau makan. Karena stres ya. Karena stres. Kita mah stres banyak makan. Iya. Oke. Gitu.